Selamat datang di praktikum pertama pemrograman berbasis objek atau PBO. Saya Muhammad Leo Pratama dengan kode asisten Leo akan membawakan materi mengenai pengenalan dan dasar Python. Pada materi kali ini kita akan mempelajari memahami tipe data dalam Python, memahami operator dalam Python, mengetahui cara memasukkan atau input data dari keyboard user, dan kita akan membuat aplikasi sederhana menggunakan operator dalam Python. Di sini ada sejarah asal-usul Python. Python ini diutamakan untuk sintaksis yang mudah dan mudah dimengerti, sehingga tidak sering ditemukan titik koma dalam penulisannya. Terus ada IDE untuk coding Python-nya. Di sini kita akan menggunakan IDE PyCharm yang sudah ada linknya di sini. Langsung saja kita ketemu dengan print statement. Print statement ini adalah sebuah perintah untuk menuliskan tulisan pada output di PyCharm kita. Langsung saja ke contohnya. Di sini kita ada tulisan print ABC yang ditujukan untuk menuliskan ABC pada output. Langsung saja kita jalankan. Di sini ada run basic. Lalu hasil outputnya sudah ada di sini, ABC. Perintah print ini bisa digunakan juga untuk gabungan string seperti lab ditambah sea. Ini ditambah jadi hasilnya situ ada lab sea. Terus juga kita bisa mengoutputkan angka. Lalu jika misalnya kita menambahkan atau menggabungkan string dengan angka seperti ini, ini string dan ini angka, ini akan menghasilkan error. Hal ini disebabkan karena di sini ada tulisannya kita tidak bisa menambahkan string dengan angka secara langsung. Solusinya adalah kita mengubah angka tersebut menjadi sebuah string dengan menambahkan petik 2 di masing-masing sisinya, atau bisa juga kita mengubah dengan fungsi ini, fungsi str. Fungsi str ini mengubah apapun yang di dalamnya menjadi string. Ini penjelasannya. Coba kita jalankan. Situ hasilnya akan saya 2021. Hasilnya sama dua-duanya. Lalu misalnya kita mau masukkan ke dalam variabel. Ini misalnya ada teks, nama variabelnya yang berisi lab sea ditambah keren. Lalu printnya dimasukin teks. Ini juga bisa selain ini dimatikan. Sudah, lab sea keren. Oke, lanjut ke tipe angka data. Tipe data angka. Tipe angka di sini ada dua, yaitu integer dan float. Float ini biasa disebut juga dengan bilangan desimal, sedangkan integer itu adalah bilangan bulat. Ada contohnya seperti ini. Langsung saja kita lihat codingannya. Di sini ada contoh bilangan integer 5 dan bilangan float 6,9. Dan print type ini adalah fungsi untuk menunjukkan apa tipe yang dimiliki oleh variabel ini. Type bilangan integer dan type bilangan float.
Kita bisa lihat. Kita bisa lihat di sini ada tulisannya atas adalah integer, yang bawah adalah float. Dua ini berbeda. Lalu di Python ini tidak ada yang namanya bilangan konstan. Misalnya P yang seharusnya 3,14 bisa kita ubah misalnya menjadi 9,8. Kita tes jalankan, hasilnya berubah, angkanya berubah, tidak ada error. Oke, balik lagi, lanjut ke string. String ini adalah kumpulan karakter Unicode atau huruf-huruf yang bisa diakses tiap indeksnya, seperti array yang berisi kumpulan karakter-karakter yang pernah kalian pelajari di Alpro dulu. Seperti apa contohnya? Contohnya seperti ini. Misal ada variabel kata yang berisi saya Python, lalu kita print kata yang huruf kedua, maka dia akan mengeluarkan Y. Misal ini dia akan mengeluarkan Y, karena ini adalah S ini adalah indeks ke-0, A ini adalah indeks pertama, dan Y itu adalah indeks kedua, makanya mengeluarkan Y. Terus misalnya ini ada variabel kalimat yang berisi saya programmer, dan kita misalnya kita tuliskan huruf ke-14 nya, maka dia akan ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, maka dia akan mengeluarkan huruf R. Kalau misalnya kita mengeluarkan kalimat yang lebih panjang daripada panjang stringnya ini panjang 14, tapi kita minta mengeluarkan 15, maka dia mengeluarkan error. Misalnya ini untuk mengeluarkan R, itu ada R. Misalnya untuk 15, maka dia akan error karena panjangnya melebihi, yang 15 ini melebihi panjangnya string ini. Oke, lanjut ke operator aritmatika. Di sini ada seperti biasa, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, ada tambahan floor division, dan juga modulo yang nanti akan dijelaskan, dan juga pembagian. Langsung ke codingan. Di sini ada operasi aritmatika biasa, ada tambah, kurang, kali, bagi, seperti biasa. Ini coba dijalankan, hasilnya akan sama. Ada 11,9, ada negatif 1,9 sekian, ada 34,5, dan juga 0,72 sekian. Itu pembagian. Terus ada lagi namanya pembagian pembulatan ke bawah atau floor division. Itu artinya dia dibagi terus dibulatkan ke bawah. Misalnya yang tadi dia hasilnya 0,72 sekian, dia dibulatkan menjadi 0,0. Terus ada lagi namanya modulo yang sisa hasil bagi, di mana misalnya 34 di modulo 5 hasilnya adalah 4 gitu. Terus ada pembandingan. Operasi pembandingan ini ada seperti sama dengan Alpro yang dulu, dia menggunakan lebih besar, lebih kecil, sama dengan, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan. Ini dia hasilnya seperti ini. Ada true, false, ya mengikuti aturannya. Terus ada lagi satu lagi tidak sama dengan, ya tidak sama dengan, sama juga
Terus ada lagi pembandingan antar string. Ini misalnya dia saya dengan semua huruf besar dengan saya dengan semua huruf kecil, maka dia akan menghasilkan false di sini. Dia akan menghasilkan false di terakhirnya. Terus juga ini misalnya kalau sama-sama besar, maka dia akan menghasilkan true. Karena ada misalkan ada satu huruf yang berbeda sedikit, maka akan dianggap salah dengan Python ini. Oke, lanjut ke input. Input adalah masukan dari user yang nantinya bakal digunakan untuk keperluan selanjutnya. Fungsi input ini awalnya diterima dalam bentuk string, yang nantinya kita harus mengubahnya sesuai dengan keperluan yang kita butuh. Misalnya ada nama variabel umur yang seharusnya akan berisi dengan umur kita yang tipenya integer. Kita jalankan. Sini masuk 21. Tapi di sini dia adalah string. Coba misalnya kita buat program untuk mencari tahun lahir kita. Di sini ada variabel tahun lahir yaitu 2001 dikurangi umur kita yang seharusnya integer. Kita jalanin dulu. Kita tulis 1. Error. Hal ini disebabkan karena integer tidak bisa dikurangi dengan umur yang berisi string. Kita harus mengubahnya dulu dengan cara menambahkan kode ini. Integer ini berfungsi untuk mengubah umur yang di dalam ini menjadi integer. Ini fungsinya, ini parameternya. Kita jalankan lagi. Kita tulis 21. Error lagi, tapi errornya ini beda. Errornya di print tahun lahir Anda yang di bagian sini. Error yang di sini disebabkan karena ini string tapi ditambahkan dengan integer, tidak bisa. Jadi kita harus mengubahnya dengan cara seperti ini. Kita ubah yang tahun lahir ini menjadi string. Kita coba jalankan lagi. 1. Nah, di sini kita akan mendapatkan hasilnya yaitu tahun 2000. Oke. Lanjut ke modul. Di sini kita menggunakan fungsi sqrt dari modul math. Fungsi sqrt ini berfungsi untuk mencari akar kuadrat bilangan yang ada di dalamnya. Misalnya sqrt 25, maka akan menghasilkan 5,0. Outputnya float. Yang membedakan antara kedua ini adalah fungsi yang di sini bisa langsung dipakai. Sedangkan kalau yang math ini harus dipakai math dulu baru po. Sedangkan kalau from import ini langsung fungsinya sqrt. Terus satu lagi ada namanya import s. Import s ini kita menggunakan nama lain pada modul. Contohnya seperti ini. Misalnya kita komen dulu. Kita import math, tapi kita ganti namanya, misalnya jadi M, untuk mempersingkat pemanggilan modul tersebut. Ini misalnya kita print M, kita gunakan fungsi bernama faktorial di dalamnya, yang untuk mencari hasil faktorial. Kita coba. Di situ hasil faktorialnya.
untuk sebelumnya juga tuh tadi 2 pangkat 5 32 akar dari 25 5,0. Jadi untuk penggunaan yang terbaik pada kasus ini kita menggunakan from math import. Coba kita ganti dulu. Di sini kita bisa mempersingkat, menghilangkan impor-impor yang lain. Kita hapus juga namanya, kita panggil langsung. Nah, jadilah hasil kode yang singkat tapi memanggil semuanya. Sekian modul pertama dari PBO ini. Saya ucapkan terima kasih.